Halo semua, selamat datang kembali di channel Sound Dignity. Bersama dengan saya Sebastian tentu saja, yang seperti biasa sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, nggak perlu ragu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi dan follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Oh ya, jangan lupa juga kita akan terus upload setiap minggunya 2 kali, yaitu hari Kamis dan hari Minggu di jam 12 siang. Jadi stay tune terus ya. Di video kali ini kita akan membahas tips yang ringan-ringan saja untuk kalian pencinta audio portable ataupun pemula yang baru berkecimpung di dunia audio portable. Jadi kita nggak akan membahas in-ear monitor, walaupun ada in-ear monitor di depan kita nggak akan membahas in-ear monitor, reviewnya, ataupun headphone, no. Kita akan membahas tips-tips yang ringan aja. Biar nggak bosan juga kan? Alah, bilang aja nggak ada barang bro untuk review. Tenang, untuk barang kita akan memberikan banyak sekali barang, baik itu yang dari yang eksotik sampai yang bisa dikategorikan budget yang ramah di kantong. Jadi variasinya cukup banyak nantinya. Tanpa berpanjang lebar, langsung aja tips pertama, yaitu telinga adalah aset utama. Jaga kebersihan telinga dan kuping kalian secara berkala untuk menghindari penyakit-penyakit pada telinga kalian. Sebut saja seperti tinnitus dan penyakit-penyakit telinga lainnya. Hal ini karena sangat penting. Kenapa? Ya, walaupun kalian punya setup ratusan juta, 1 miliar sekalipun, tapi kalau telinga kalian bermasalah kan juga nggak akan bisa terbayarkan tentunya. Nggak ada guna juga, kalian nggak bisa menikmati kalau telinga kalian bermasalah. Walaupun setup kalian bisa seharga rumah, ataupun seharga mobil sekalipun juga nggak akan berpengaruh sebenarnya. Jadi kalau kalian memiliki keluhan terhadap telinga kalian, segera konsultasikan dengan dokter THT, agar tidak terjadi hal yang lebih parah atau lebih buruk pada telinga kalian. Dan juga jangan mendengarkan in-ear monitor ataupun headphone saat telinga kalian bermasalah. Walaupun itu dalam intensitas yang kecil atau sedikit, berhenti dulu, biarkan telinga kalian beristirahat dan melakukan recovery, serta segera konsultasikan dengan dokter. Ini bukan promosi ya. Jadi jangan kalian pikir ini promosi dokter dan lain-lain, no. Selain itu juga hal yang cukup penting, yaitu menjaga kebersihan in-ear monitor kalian, baik dari body in-ear monitor kalian, housingnya dilap secara berkala, dan juga bersihkan air tips yang kalian gunakan secara berkala untuk menjamin kebersihan dari in-ear monitor yang kalian gunakan. Karena in-ear monitor masuk cukup dalam dan itu memang bisa menimbulkan masalah pada kuping kalian dalam jangka waktu panjang karena bakteri terus bertumbuh dan berkembang di dalam telinga kalian. Tips kedua, kebiasaan baik. Kebiasaan baik biasanya dimulai dengan cara disiplin. Salah satunya dengan cara menurunkan volume atau mengecilkan volume setelah kalian mendengarkan lagu. Jadi kalau kita habis mendengarkan listening session, kalian harus mengecilkan atau membalikkan volume kalian pada volume yang terendah atau 0. Hal itu untuk menghindari volume yang terlalu tinggi pada saat kalian mendengarkan in-ear monitor untuk pertama kalinya. Jadi setelah listening session selesai, kalian tidak kecilkan, kalian dengarkan kembali, mungkin kalian akan kaget. Dan itu bisa saja merusak in-ear monitor kalian ataupun telinga kalian, karena volumenya mungkin terlalu tinggi pada saat itu. Kalau kita bilang in-ear monitor balance armatur, itu akan sangat rentan terhadap volume-volume yang tinggi, apalagi kalau kalian gunakan di desktop amplifier. Hal yang perlu diperhatikan juga yaitu disiplin saat kalian menggunakan desktop amplifier. Ini sangat krusial, di mana kalian sering switching antara menggunakan headphone dan juga menggunakan in-ear monitor. Saat kalian menggunakan headphone selesai listening session, kalian langsung turunkan ke low gain dan volume pot kalian kecilkan sampai 0. Karena hal itu akan menghindari kerusakan pada in-ear monitor kalian. Mungkin kalian lupa mengecilkan high gain-nya dan volumenya pada saat kalian colok in-ear monitor. Ternyata dia ada di high gain dengan volume setengah. Wah, itu suaranya bisa kayak apa? Saya nggak bisa bayangkan juga. Dan mungkin akan merusak in-ear monitor kalian dan juga pastinya telinga kalian. Dalam jangka waktu panjang akan terganggu juga karena volumenya terlalu kencang atau terlalu tinggi. Kebiasaan ketiga, jaga jarak. Jaga jarak di sini maksudnya kalian harus menghindari in-ear monitor kalian atau headphone kalian pada medan-medan magnet. Sebut saja yang paling sederhana yaitu adalah gantungan di kulkas itu kan ada magnetnya, itu pasti jauhkan dari in-ear monitor kalian, ataupun barang-barang lain yang mengandung magnet yang kuat ya kalau kita bilang. Saya nggak bisa deskripsikan satu-satu. Jadi kalian pastikan jangan sampai mendekatkan in-ear monitor atau headphone kalian pada medan magnet.
Yang kedua yaitu jaga kelembapan udara di ruangan kalian. Kelembapan udara ini sangat mempengaruhi kalau kalian menggunakan leather pad atau apapun itu, in-ear monitor pun harus menjaga kelembapannya. Kalau memang di tempat kalian lembab, masukkan in-ear monitor atau headphone kalian pada tempat yang proper dan berikan juga silika gel untuk menjamin kelembapannya itu terjaga. Ketiga, jaga jarak yang perlu diperhatikan adalah kalian menempatkan in-ear monitor kalian jangan bertumpuk-tumpuk. Kenapa jangan bertumpuk-tumpuk? Agar pertama kabelnya tidak terlilit. Yang kedua, bodinya itu tidak saling bergesek-gesekan. Jadi berikan tempat yang pas, yang proper dengan sekat yang sesuai lah dengan bentuk in-ear monitor kalian. Tips keempat, riset sebelum aksi. Nah, ini cukup menarik karena mungkin bagi sebagian orang melakukan aksi tertentu tapi tidak didahului oleh riset akan menyebabkan kerusakan ataupun bahaya pada audio gear kalian. Saya ambil contoh seperti salah satu teman saya, dia memiliki 64 audio, di mana kabel dari 64 audio itu adalah 2 pin, di mana kabel dari 64 audio sebenarnya iseng-iseng, dia coba colok di kaset. Di mana kalau kita tahu 2 pin kaset itu memiliki ukuran female pin itu yang lebih kecil dibandingkan male pin dari 64 audio, di mana ada selisih 0,03 mm. Di 2 pin yang umumnya adalah 0,78 mm, sedangkan female kaset 2 pin itu adalah 0,75 mm. Jadi pada saat dicolok, kok nggak bisa masuk-masuk, dipaksa sama dia. Akibatnya apa? Kabel dari 64 audionya itu bengkok pinnya. Ya memang kalau kita bilang ya itu cuma kabel bro, nggak ngaruh apa-apa bro. Ya memang, tapi kalau misalkan dalam konteks yang lebih mahal, kita bilang aja misalkan kabel dari efek audio dan lain-lain, ya pasti nangis juga kan. Karena memang kita bilang 2 pinnya itu bengkok dan nggak bisa digunakan lagi, otomatis harus mengganti 2 pinnya. Apalagi kalau kita bilang efek audio 2 pinnya itu nggak murah juga sih. Jadi itu perlu diperhatikan baik-baik. Riset dulu, jangan asal colok-colok, jangan asal main cabut pasang sembarangan kalau kalian tidak paham. Apalagi itu bukan barang milik kalian, tentunya kalian perlu perhatikan terutama saat meet. Riset yang kedua yang perlu kalian lakukan adalah saat ingin mengakuisisi atau membeli sebuah digital audio player atau DAP. DAP itu bermacam-macam, dari yang memang berbasis Android ataupun yang tidak berbasis Android. Yang berbasis Android pun memiliki 2 macam, yaitu yang closed source dan open source. Kalau open source kalian bisa install macam-macam aplikasi seperti HP, tapi kalau closed source kalian hanya bisa menginstal aplikasi tertentu saja. Jadi itu sangat perlu diperhatikan. Closed source itu seperti player Astellenkern, kalau open source itu seperti player iBasso. Lalu ada juga yang beberapa player yang tidak menggunakan Android, sebut saja seperti Shanling. Shanling itu tidak menggunakan Android. Pada Shanling tertentu ya, nggak semua Shanling. Jadi Shanling yang high-end itu menggunakan Android semuanya. Tapi ada Shanling yang bawah-bawah itu tidak menggunakan OS Android. Jadi itu perlu diperhatikan, sesuaikan dengan kebutuhan kalian, jangan sampai kalian beli, kan nggak bisa diinstal aplikasi, gue mau nonton YouTube, mau main Mobile Legend, nggak bisa tuh di DAP tersebut. Ya, itu butuh riset di situ. Jadi jangan disepelekan hal kecil ini, karena kalian bisa kecewa dan berakhir dengan beli tes jual atau BTJ. Tips kelima dan paling penting menurut saya, yaitu cintai yang ada. Tidak usah terlalu terburu-buru untuk memiliki dan mengikuti hype yang ada di dunia online ini. Tidak perlu memaksakan hal yang di luar kemampuan kalian atau sampai berhutang ataupun menipu istri kalian sendiri. Tentunya nikmatin aja apa yang ada karena ini adalah hobi. Hobi itu harus dinikmati, bukan dijadikan beban. Karena memang kesenangan tiap orang itu beda-beda. Jadi tidak perlu memaksakan kesenangan orang lain sebagai kesenangan kita. Nikmati aja setup yang kalian miliki, just enjoy. Kalau kalian ada pertanyaan seputar tips-tips yang saya sampaikan atau mungkin ada tips lain dari kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao!